Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Agenda Apriana. Saya dari kelompok Alinda. Di sini saya mau sharing pengalaman saya. Beberapa waktu silam, tepatnya di penghujung tahun 2019, saya baru kehilangan dua orang yang saya kasihi, yaitu Mbah Putri saya. Kemudian selang sebulan kemudian saya kehilangan juga teman terdekat saya. Belum hilang rasa kehilangan atas seseorang yang dikasihi. Memasuki tahun 2020, saya kembali mendapatkan beberapa pencobaan secara bertubi-tubi, di mana saat itu pencobaan yang saya alami itu saya merasa sangat berat sekali, hingga beban di pundak saya tuh tidak dapat saya tanggung lagi gitu kan. Sampai suatu ketika saya berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih harus saya yang mengalami hal ini? Kenapa harus terjadi pada saya gitu? Saya tuh capek Tuhan, saya tuh lelah, saya letih dengan semuanya, saya udah bosan dengan semua ini, saya tuh maunya semuanya baik-baik aja gitu kan. Sampai saya berdoa juga meminta kepada Tuhan agar saya diberikan jalan keluar, agar masalah-masalah saya ini terselesaikan, gak ada lagi masalah ini, semuanya tuh baik-baik aja gitu kan. Tapi apa yang terjadi, Tuhan nggak menjawab itu semua gitu. Suatu ketika saya sedang merapikan beberapa buku saya menemukan satu buku catatan lama saya. Di situ saya membacanya kembali dan menemui catatan di tanggal 17 Juli 2018. Saya menuliskan kata-kata, tidak peduli seberapa berat hari-hari yang saya jalani, kekuatan super Tuhan melalui berkatnya akan selalu memberikan kebahagiaan bagi saya. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang apapun juga, saya cukup mendoakannya. Di situ juga saya menuliskan satu ayat Alkitab favorit saya, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Membaca ayat itu dan tulisan itu memberikan tamparan tersendiri bagi saya gitu. Kenapa waktu 2 tahun lalu saya menuliskan hal itu, sama saat saya mengalami masalah pergumulan juga, saya bisa tetap menghadapinya dengan semangat gitu. Kenapa sekarang malah saya lebih bersungut-sungut dalam menghadapinya gitu. Lalu mulailah saya menuliskan secara detail masalah yang saya alami dan mendoakan yang kembali berbeda dengan sebelumnya. Saya kali ini meminta kekuatan Tuhan agar saya bisa melewatinya dengan baik dan bijak. Tidak seperti sebelumnya saya meminta penyelesaian, ini saya lebih meminta agar saya diberikan damai dan lebih bijak dalam menghadapinya, sehingga saya lebih tenang dalam menyelesaikan masalah-masalah saya gitu kan. Walaupun semua masalah yang saya hadapi sampai saat ini belum terselesaikan, setidaknya saya memiliki damai sejahtera dalam hidup saya saat itu. Lalu saya merasa beberapa waktu silam saya tuh kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada hidup saya, tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada hidup saya gitu. Saya malah lebih fokus kepada masalah-masalah yang saya hadapi. Saya lupa akan harusnya fokus kepada Tuhan itu sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Kemudian beberapa waktu lagi saya bersama teman-teman di salah satu kelompok kecil pemuda remaja GKJ Bambu Kuning, kami membaca renungan harian bersama. Di situ kami sharing renungan harian yang kami baca bersama. Dimana pada waktu itu tema yang kita ambil adalah menghadapi ketakutan. Nah, itu relate banget dengan keadaan saya waktu itu, dimana saya memang sedang mengalami rasa ketakutan gitu kan. Sampai saya membaca, ada kata-kata yang saya ingat dalam renungan itu adalah, hal sulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pun juga akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Kemudian ada satu ayat Alkitab juga dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini benar-benar memberikan saya kekuatan lebih lagi gitu. Dimana saat saya merasa percobaan saya adalah percobaan yang paling berat, di sini saya dapati bahwa sebenarnya percobaan yang saya alami itu cuma biasa, yang gak akan melebihi kekuatan saya, pasti akan terselesaikan gitu.
kemudian saya merefleksikan diri saya lagi bahwa ternyata hidup damai itu nggak berarti segala dalam hidup kita itu baik-baik saja. Itu salah banget ternyata hidup damai itu adalah dimana keadaan saya merasa aman dan tentram walaupun keadaan saya itu sedang tidak baik-baik aja. Walaupun saya selalu berkata mengandalkan Tuhan, mulut saya mengandalkan Tuhan, selalu bilang mengandalkan Tuhan, ternyata rasa takut dan khawatir yang ada dalam hidup saya itu menunjukkan bahwa saya belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya masih setengah-setengah mengandalkan Tuhannya, saya masih juga mengandalkan diri sendiri. Mungkin sampai saat ini saya tidak melihat atau bahkan tidak mengerti segala rancangan yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya, tapi saya cukup mengimani bahwa janji Tuhan buat hidup saya itu adalah yang terbaik dan mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah berikan. Dari semua yang terjadi akhir-akhir ini, saya semakin mengetahui bahwa Tuhan memakai saya dalam percobaan untuk membentuk karakter saya, untuk meningkatkan iman saya, bukan untuk menghancurkan saya. Jadi selamat berproses, selamat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya juga sedang berproses untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih, jangan lupa juga jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati.